Soul Land 2 Chapter 488. Keputusan terakhir adalah untuk Bei Bei untuk mengambil peran utama. Sementara Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Ji Juechen, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu semuanya akan berpartisipasi. Tentu saja, Huo Yuhao akan mendapat tempat di tim jika dia bisa lulus ujiannya. Namun, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melakukannya. Bei Bei dan 4 lainnya dari Seven Monster Strike adalah bagian dari operasi ini, tidak termasuk Huo Yuhao dan He Kaitu. Dengan tambahan pedang fanatik, yang juga merupakan sage jiwa, bersama dengan Ye Gui dan Nan Qiuqiu, yang merupakan 2 kaisar jiwa dengan jiwa bela diri khusus, kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Tentu saja, Bei Bei sangat jelas tentang perbedaan antara memiliki Huo Yuhao di sekitar dan berlangsung tanpa dia. Sederhananya, bahkan jika mereka bertemu dengan judul Dou Luo, Huo Yuhao akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh lawan mereka dengan kehebatan mereka. Tanpa Huo Yuhao, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah melindungi diri mereka sendiri. Tetapi Dekan Yan dan Penatua Song, yang keduanya transenden Dou Luo, juga akan berpartisipasi dalam ekspedisi ini. Peluang mereka mungkin cukup bagus. Bei Bei mulai mempersiapkan dengan rumit setelah dia memutuskan siapa yang akan berpartisipasi dalam ekspedisi ini. Dia harus memastikan bahwa urusan Tang Sekte diselesaikan dengan benar dan diatur dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, ia harus melakukan perjalanan ke Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek untuk meminta dukungan Xian Liner dan Qian Duo, dan agar kedua dekan dapat membantunya untuk sementara waktu menjaga Sekte Tang. Dengan semua yang diatur, Sekte Tang tidak akan mengalami masalah. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao tidak punya energi untuk melihat bagaimana kakak laki-laki tertuanya mengatur hal-hal. Pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh bagaimana menempa alat jiwa kelas 8. Hanya ada satu set cetak biru, dan dia tidak bisa memilih. Karena dia tidak bisa memilih, maka dia harus mengandalkan usahanya sendiri. Untungnya, dia memiliki He Kaitu untuk membantunya. Meskipun dia dan He Kaitu telah berselisih satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi ini, mereka tetap bersaudara. Dan bagaimana dia bisa duduk di Kaitu dan menonton ketika saudara lelakinya dalam kesulitan. Keduanya memasuki salah satu kamar diam yang dilengkapi dengan baik di dalam Soul Tool Hall. Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa tata letak ruangan yang sunyi itu sangat istimewa dan istimewa. Ada platform yang sangat besar untuk membuat alat jiwa di tengah. Permukaannya berwarna perak putih, dengan segala macam peralatan dan konfigurasi di sekitarnya. Ini tampak sangat mirip dengan yang dia gunakan kembali di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, meskipun yang ini mungkin lebih baik, karena mereka adalah beberapa peralatan dan konfigurasi yang bahkan dia tidak tahu. Ada banyak rak dan bingkai logam di sekitar ruangan sunyi itu. Rak-rak ini tidak terlalu enak dipandang, tetapi sangat praktis. Karena semua jenis logam langka diletakkan di sana, tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Biasanya, semakin berharga logam langka itu, semakin kecil potongan di rak itu. Menempa alat jiwa secara alami akan jauh lebih efektif dengan ruangan sunyi seperti ini. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan mengagumi perkembangan Soul Tool Hall saat ini ketika dia berjalan dengan cepat di depan meja dan meletakkan cetak biru yang diberikan Xuan Ziwen kepadanya. Dia mulai mempelajari mereka dengan cermat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cetak biru alat jiwa kelas 8 yang begitu rinci dan komprehensif. Tapi ini bukan pertama kalinya He Kaitu melihat hal-hal seperti itu. Ekspresi He Kaitu sedikit berubah. Ketika dia melihat mereka, dia hanya bisa berkata, "Guru Xuan cukup kejam. Adik junior, tahukah Anda untuk apa cetak biru ini?" Petik 2. Huo Yuhao masih melihat logam langka yang dibutuhkan alat jiwa ini. Tapi dia buru-buru mengalihkan perhatiannya ke nama pada halaman pertama cetak biru ketika dia mendengar kata-kata He Kaitu. Ekspresi Huo Yuhao juga menjadi sangat spektakuler ketika dia melihat nama itu. Meriam dekomposisi. Nama alat jiwa itu hanya 2 kata sederhana. Tapi Huo Yuhao menarik napas dingin. Tentu saja dia tahu tentang meriam pembusukan. Karena alat jiwa seperti itu telah muncul di berbagai kelas. Namun, meriam dekomposisi dari kelas terendah setidaknya adalah alat jiwa kelas 6. Meriam dekomposisi adalah alat jiwa ofensif target tunggal. Prinsip intinya meliputi elemen ruang dan memanfaatkan sifat pirolitik ruang untuk menciptakan kekuatan destruktif yang tangguh.
Meriam dekomposisi adalah salah satu jenis alat jiwa yang paling sulit untuk dipalsukan. Tidak peduli di kelas mana mereka berada. Dan mereka juga dianggap sebagai salah satu alat jiwa serangan target tunggal terkuat di dalam kelas masing-masing. Itulah alasan mengapa Hekaitu mengatakan bahwa Guru Xuan kejam. Dia memang benar. Bahkan Xuan Ziwen sendiri harus berupaya untuk menempa meriam dekomposisi kelas 8 sendirian. Selain itu, Huo Yuhao samar-samar dapat mengingat bahwa Xuan Ziwen telah menyebutkan bahwa meriam dekomposisi kelas 8 tidak praktis dan membuang-buang waktu. Itu memiliki kekuatan serangan yang tangguh, tetapi menempa satu membutuhkan terlalu banyak usaha. Sementara waktu dan upaya yang diperlukan untuk menempa meriam seperti itu sudah cukup untuk menempa 3 alat jiwa kelas 8 lainnya. Meskipun alat jiwa alternatif akan memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah, ketiganya ditambah secara keseluruhan masih akan lebih kuat secara keseluruhan daripada meriam dekomposisi tunggal. Namun, Guru Xuan telah memilih untuk menggunakan meriam pembusukan ini untuk membuat saya bingung. Guru Xuan. Oh, Guru Xuan. Anda terlalu kejam. Huo Yuhao ingin menangis. Tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan melawan otoritas Guru Xuan. Huo Yuhao menghela nafas panjang saat dia berkonsentrasi mempelajari cetak biru itu. Huo Yuhao harus memastikan dia tahu logam langka apa yang diperlukan cetak biru ini sebelum dia bisa mengumpulkan sumber daya itu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi tanpa bahan yang cukup, atau segala sesuatu yang lain tidak masalah, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba hal ini. Apalagi yang bisa dibicarakan. Untungnya, Xuan Ziwen hanya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Huo Yuhao setelah malas begitu lama. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan sumber daya, meskipun ia sengaja memilih alat jiwa kelas 8 yang sulit untuk dijebak. Shrek Academy telah menerima dukungan dari 3 kekaisaran asli benua Douluo secara rahasia. Mereka tidak memiliki banyak logam langka, tetapi mereka dapat dianggap persediaan lengkap. Meskipun inventaris mereka tidak dapat dibandingkan dengan skala Kekaisaran Sun Moon, kekuatan nasional gabungan 3 kekaisaran cukup untuk mendukung semua jenis penelitian dan produksi alat jiwa. Huo Yuhao menggunakan 1 jam untuk mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan dengan bantuan Hekaitu, dan baru kemudian dia mulai meneliti cetak biru untuk menempa alat jiwa ini. Ekspresinya dengan cepat berubah setelah hanya 1 pandangan. Sangat rumit. Ini terlalu rumit. Guru Xuan. Anda meminta hidup saya. Huo Yuhao merasa tidak tahan lagi setelah membaca cetak biru sebentar. 24 rencana dari ketiganya adalah untuk merancang susunan formasi. Huo Yuhao tidak akan mengeluh jika 24 susunan formasi diperlukan. Karena itu hanya masalah kuantitatif. Dia tidak akan memiliki masalah dengan itu dengan kecepatannya dalam membuat alat jiwa. Masalahnya adalah bahwa 24 bagian ini benar-benar menggambarkan hanya 3 susunan formasi. Itu berarti bahwa setiap susunan formasi rata-rata memiliki 8 komponen, yang berarti setiap susunan formasi sama rumitnya dengan yang bisa didapatkan. Ini bukan gambar 2 dimensi yang sederhana, mereka semua 3 dimensi, dan mereka bahkan melanggar topik fitur spasial 4 dimensi. Sebagai contoh, susunan formasi yang paling penting berada di dalam alat jiwa. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bahkan mendengar tentang susunan formasi yang digunakan seperti itu. Belum pernah melihatnya. Huo Yuhao merasa seperti tidak tahu harus mulai dari mana. Alat jiwa kelas 8. Ini benar-benar alat jiwa kelas 8. Huo Yuhao menghela nafas panjang. Apakah surga ingin menghukum saya? Huo Yuhao mulai meneliti cetak biru itu setelah mendesah dan menyesali sesaat. Dia tidak pernah mengakui kekalahan begitu saja. Dan dia memiliki kepribadian yang menantang yang membuatnya semakin kuat semakin banyak penderitaan yang dia ambil. Huo Yuhao dengan cepat membenamkan diri dalam studinya. Dia tidak cepat berusaha untuk memalsukan alat jiwa. Dia hanya mempelajari dan menafsirkan cetak biru dengan seksama. Dari perspektif Huo Yuhao, penempaan tidak terlalu sulit. Menempa alat jiwa kelas 8 seharusnya tidak terlalu sulit dengan kekuatan jiwanya saat ini. Itu terutama benar dengan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang hebat. Dengan inti jiwa rohaninya, Huo Yuhao yakin bahwa kekuatan rohaninya tidak kalah bahkan dengan insinyur jiwa kelas 9. Masalah krusial terletak pada memahami prinsip-prinsip alat jiwa ini dan metode penempaannya sebelum dia dapat memulai pekerjaan apapun. Hekaitu masih menonton dari satu sisi pada awalnya.
Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa Huo Yuhao telah sepenuhnya terserap ke dalam cetak biru. Hekai itu juga menatap cetak biru dengan serius dari samping. Dan meskipun cetak biru ini sangat rumit sehingga dia ingin muntah darah, itu masih merupakan harta yang tak ternilai bagi para insinyur jiwa seperti mereka. Tidak semua insinyur jiwa dapat memperoleh cetak biru alat jiwa tingkat atas seperti itu. Dan itu terutama berlaku untuk 3 kerajaan asli Douluo benua. Cetak biru alat jiwa tingkat atas dianggap sangat langka. Namun, Hekai itu merasa dia tidak bisa melanjutkan lagi setelah mempelajari mereka sebentar. Cetak biru dekomposisi meriam kelas 8 benar-benar yang paling rumit dari cetak biru kelas 8 yang pernah dilihatnya. Selain itu, mereka tidak hanya rumit. Hekai itu merasa kepalanya berputar setelah hanya melihat cetak biru 3 dimensi untuk sementara waktu. Hekai itu tahu bahwa dia kurang dalam kekuatan spiritual. Meskipun dia sudah bekerja sangat keras, dia tahu bahwa kekuatan rohaninya hanya bisa mengejar setelah kekuatan jiwanya melewati peringkat 85 dan kemudian memungkinkan dia untuk mempertimbangkan cetak biru ini. Dia mencuri pandang ke Huo Yuhao, dan menemukan bahwa Huo Yuhao sangat serius mempelajari mereka, tetapi sepertinya dia tidak benar-benar tersesat. Dia kaitu hanya bisa merasakan sedikit kekaguman dan iri hati. Kekuatan spiritual adik lelaki junior benar-benar mengagumkan. Insinyur jiwa lebih bergantung pada kekuatan spiritual dalam beberapa hal daripada guru jiwa. Dan itu semakin menjadi kasus ketika insinyur jiwa menjadi lebih kuat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Waktu terus berlalu. Hekai itu menemani Huo Yuhao selama 2 jam lagi di dalam ruangan yang sunyi sebelum dia pergi dengan tenang. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membantu. Dia tidak tahu berapa banyak waktu akan berlalu sebelum Huo Yuhao bangun dari kontemplasi. Hekai itu pergi dengan tenang, dan memberitahu anggota sekte Tang yang lain bahwa tidak ada yang mengganggu Huo Yuhao. Sehari penuh berlalu dalam sekejap mata, dan Huo Yuhao telah berada di dalam ruangan yang sunyi dari awal sampai akhir. Hekai itu datang mengunjunginya 2 kali secara diam-diam, dan Xuan Ziwen bahkan datang untuk melihat Huo Yuhao sekali. Namun, Huo Yuhao tidak berbicara, dan dia juga tidak bergerak ketika dia menatap cetak biru itu. Seperti seluruh keberadaannya benar-benar terbenam di dalamnya. Hekai itu menghela nafas putus asa, sementara Xuan Ziwen merasa senang di dalam. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya memalsukan meriam dekomposisi kelas 8. Bagaimanapun juga, tantangan ini dimaksudkan untuk sengaja mematahkan Huo Yuhao. Xuan Ziwen jelas bahwa menjadi insinyur jiwa kelas 9 adalah batasannya sendiri, mengingat bakatnya. Itu bukan karena kemampuannya dalam penelitian tidak cukup, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Dia tidak mungkin menjadi Douluo Transcendent di masa depan, dan bahkan jika dia bisa menjadi Douluo Transcendent, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba menjadi insinyur jiwa kelas 10 di masa depan. Oleh karena itu, meskipun ia telah menjadi insinyur jiwa kelas 9, pemahamannya tentang alat jiwa jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dia mulai menyadari betapa pentingnya Huo Yuhao sebagai keajaiban, dan bahwa hanya Huo Yuhao yang bisa meneruskan warisannya dan berupaya menembus dan menjadi insinyur jiwa kelas 10. Oleh karena itu, Xuan Ziwen telah memikirkan hal ini dengan mendalam, dan memutuskan bahwa ia harus menemukan cara untuk meyakinkan Huo Yuhao tidak peduli apa yang harus dipelajari dengan benar tentang menempa alat jiwa darinya. Dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan Huo Yuhao untuk tetap tinggal. Kalau tidak, bukankah niatnya hanya pikiran kosong? Xuan Ziwen tidak akan terkejut jika Huo Yuhao tidak bisa menyelesaikan meriam pembusukan. Tetapi dia tidak ingin melihat Huo Yuhao tidak memiliki solusi sama sekali. Dari apa yang bisa dilihatnya, jika Huo Yuhao setidaknya bisa membenamkan dirinya dalam cetak biru itu, dia pasti akan mendapatkan beberapa pemahaman tentang mereka. Itu sudah cukup baginya. Huo Yuhao adalah seorang anak muda yang baru saja menjadi insinyur jiwa kelas 7. Apalagi yang bisa Xuan Ziwen harapkan darinya? Ingin Huo Yuhao memahami meriam dekomposisi kelas 8, yang memiliki kompleksitas yang mendekati alat jiwa kelas 9. Selama Xuan Ziwen bisa membimbingnya, dan dengan kultivasinya yang terus meningkat, Huo Yuhao tidak akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 tahun sebelum ia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 8. Xuan Ziwen sangat jelas tentang bakat Huo Yuhao. Orang ini terlalu berbakat. Dia tidak hanya cerdas, tetapi dia juga memiliki kekuatan spiritual yang tangguh mendukungnya.
dan juga memiliki waktu yang jauh lebih mudah menempa alat-alat jiwa daripada insinyur jiwa lainnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada hari kedua, Huo Yuhao masih belum bergerak atau berbicara. Dia belum makan atau minum. He Kaito mulai khawatir, dan dia menyampaikan apa yang dia lihat kepada Bei Bei. Bei Bei secara pribadi berbicara dengan Xuan Ziwen, dan ingin mengganggu Huo Yuhao sehingga dia bisa berhenti, tetapi Xuan Ziwen menghentikannya. Xuan Ziwen menghentikan Bei Bei dengan kesal. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao seperti seorang insinyur jiwa yang memenuhi syarat dalam kondisinya saat ini. Dia sangat ingin agar Huo Yuhao terus berada dalam kondisi seperti itu. Apa? Berhenti? Lelucon macam apa ini? Tahukah Anda betapa sulitnya bagi seorang insinyur jiwa untuk begitu tenggelam dalam studinya sendiri? Dia hanya dapat benar-benar mengalami keindahan alat-alat jiwa jika dia sering terbenam di dalamnya dan mengalami wahyu. Dari mereka, hanya dengan begitu dia bisa berkembang dengan cepat. Belum lagi 2 hari. Dengan tubuhnya itu ia bisa menghabiskan setengah bulan untuk tidak makan atau minum tanpa masalah. Kesepakatan itu telah tercapai. Kalian akan menunggu 3 hari untuknya. Jika dia tidak datang setelah 3 hari, kalian bisa pergi tanpa dia. Petik 2. Bei Bei tidak bisa meyakinkan Xuan Ziwen. Jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan He Kaito untuk terus mengirim makanan dan air ke Huo Yuhao. Tapi Huo Yuhao tidak memperhatikan semua itu. Matanya tidak bergeser dari cetak biru itu. He Kaito pernah mengamati Huo Yuhao dengan saksama untuk sementara waktu. Karena dia takut Huo Yuhao sedang linglung memeriksa cetak biru itu. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa Huo Yuhao baik-baik saja. Alasannya adalah karena ekspresi Huo Yuhao berubah sepanjang proses. Terkadang dia mengerutkan kening, dan terkadang dia akan mengungkapkan kegembiraan yang menyenangkan. Ada suatu masa ketika Huo Yuhao bahkan membanting meja dengan tangannya, mengejutkan He Kaito. Jelas bahwa Huo Yuhao baru saja tenggelam dalam penelitiannya sendiri. Dan tidak ada yang salah dengannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. 2 hari berlalu sementara Huo Yuhao seperti itu. Hari ketiga dengan cepat tiba. Bei Bei sudah membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk Sekte Tang. Xian Liner dan Qian Duo, 2 dekan mereka, telah menyetujui permintaannya untuk mengurus Sekte Tang. Dan mereka mengatakan kepada Bei Bei untuk menyelesaikan tugasnya dengan jaminan. Namun, Penatua Xuan juga memberi mereka batas waktu. Semua orang harus kembali dalam waktu 1 bulan. Apakah mereka bisa menyelamatkan Tang Ya atau tidak? Bagaimanapun, Tang Sekte membutuhkan mereka. Dan perkembangan Tang Sekte terkait dengan perlawanan mereka terhadap Kekaisaran Sun Moon di masa depan. Hari ketiga akan datang. Dan adik lelaki junior sepertinya tidak akan ikut dengan kita. Kata Bei Bei kepada Susanshi tanpa daya. Mereka akan berangkat keesokan harinya. Jadi mereka membuat beberapa persiapan akhir. Susanshi menarik wajah panjang dan menjawab, saya ingin tahu mengapa Guru Xuan sangat ditentukan kali ini. Jujur saya tidak percaya diri sama sekali tanpa saudara junior di sekitar. Saya tidak merasa seperti itu terakhir kali. Karena dia selalu menjadi strategi perencanaan dan yang lainnya. Kita akan pergi sendiri ke medan perang kali ini. Dan aku agak bingung harus mulai dari mana. Petik 2. Bei Bei tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kita harus sedikit berlatih. Kalau tidak, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Petik 2. Susanshi membentak. Jangan menggigit lebih banyak dari yang bisa kamu kunyah. Siapa yang akan menjadi master jiwa tipe kontrol utama tanpa Yuhao? Kamu atau aku? Atau siapa lagi? Bahkan saudari Zian tidak akan pergi. Dan Zian masih bisa dianggap sebagai guru jiwa tipe setengah kontrol. Sepertinya Xiao Xiao harus mengambil peran ini, tetapi kendalinya hanya bekerja dalam area efek yang kecil. Dan ketika pertarungan tersebar di area yang lebih besar, ia mungkin tidak bisa mengendalikan semuanya. Bei Bei, mengapa kita tidak mencari Guru Xuan untuk meyakinkannya agar membiarkan Yuhao pergi kali ini? Dia akan belajar dengan benar ketika dia kembali. Petik 2. Bei Bei menghela nafas dan berkata, aku tahu betapa pentingnya adik lelaki junior. Namun, sikap Guru Xuan sangat tegas. Anda tahu bahwa Sekte Tang tidak mungkin berkembang begitu cepat dalam beberapa bulan dan tahun terakhir tanpa dia. Dan kami tidak bisa mendapatkan begitu banyak dukungan dari akademi. Guru Xuan biasanya tidak meminta apapun dari kita. Jadi saya tidak bisa menolak permintaannya kali ini. Karena dia begitu bertekad. Selain itu,
Dia biasanya memiliki kepribadian yang santai, tetapi dia sangat keras kepala begitu dia memutuskan sesuatu. Saya hanya akan membuatnya marah jika saya mencarinya lagi. Lupakan saja. Mari kita bekerja keras sendiri. Saya tidak berpikir kita akan memiliki terlalu banyak masalah menyelamatkan Xiaoya dengan Penatua Song dan Din Yan di sekitar. Petik 2. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan. Jawab Susanshi dengan putus asa. Baiklah. Aku akan kembali. Susanshi berdiri saat dia selesai. Ketika sebuah suara tiba-tiba muncul dari luar. Selesai. Dia sudah selesai. Baik Susanshi dan Bei Bei sejenak tertegun saat Hekaitu masuk dari luar dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Apa yang terjadi? Susanshi bertanya dengan bingung. Hekaitu berkata dengan penuh semangat. Saudara junior kecil selesai melewati cetak biru. Dan dia mulai menempa alat jiwa. Dia meminta saya untuk mencari Guru Xuan. Saya di sini untuk menyampaikan kabar baik ini sebelum memanggilnya. Petik 2. Susanshi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja, kakak senior kedua? Apakah Anda mengatakan bahwa ia akan berhasil setelah selesai melewati cetak biru? Bukankah itu membuat menjadi insinyur jiwa kelas 8 terlalu mudah? Anda bisa mencari Guru Xuan. Petik 2. Iya, dia mungkin tidak berhasil menempa alat jiwa. Meskipun dia sudah selesai dengan cetak biru. Hekaitu memaksakan tawa saat dia menamparkan dahinya. Aku hanya menonton adik laki-laki junior menatap cetak biru selama 3 hari. Dan pikiranku melayang bahwa dia pasti akan berhasil ketika aku melihat bahwa dia akhirnya turun untuk menyusunnya. Bei Bei tersenyum dan berkata, tidak ada yang menyamping tentang itu. Adik junior mungkin benar-benar berhasil. Bukankah dia sangat mahir menciptakan mukjizat? Petik 2. Hekaitu mengangguk dan berkata, aku juga berpikir ada harapan. Insinyur jiwa harus memahami prinsip-prinsip alat jiwa sebelum menempa. Dan mereka harus mencari cetak biru alat jiwa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seperti yang ia miliki. Adik junior telah melalui rencana selama hampir 3 hari. Dan dia akhirnya mulai bekerja. Mungkin dia melakukannya karena dia kehabisan waktu. Atau mungkin dia benar-benar mengerti mereka. Saya condong ke arah yang terakhir. Karena adik junior tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpikir. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menempa alat jiwa jika dia mengerti cetak biru itu. Bahkan jika dia belum menjadi Soul Douluo, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Jadi kekuatan jiwanya lebih kuat daripada kebanyakan master jiwa lainnya di peringkat yang sama. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Dan kekuatan rohaninya begitu hebat. Baiklah, aku akan mencari Guru Xuan. Dan kalian bisa melihatnya jika kamu tertarik. Mari kita menghibur adik junior bersama, dan berharap dia akan berhasil. Hekaitu berlari dengan bersemangat setelah pidatonya untuk memberi tahu Xuan Ziwen. Bei Bei dan Susanshi bertukar pandang, dan mereka mengucapkan hampir bersamaan, ayo pergi. Tanda pisah tanda hubung. Kuo Yuhao sudah selesai dengan cetak biru, tetapi dia tidak segera mulai menempa. Sebagai gantinya, dia minum air. Tetapi tidak makan apa-apa ketika dia duduk dengan menyilangkan kaki ketika dia mulai bermeditasi. Kuo Yuhao telah menghabiskan hampir 3 hari untuk cetak biru ini, dan telah menghabiskan banyak energi untuk melakukan itu. Bagaimana dia bisa membuat alat jiwa kelas 8 tanpa energi dalam kondisi sempurna? Ini adalah usaha pertamanya. Kuo Yuhao masih bermeditasi ketika Xuan Ziwen, Bei Bei, Susanshi, dan Hekaitu menyelinap ke ruangan yang sunyi. Dan sepertinya sedang dalam meditasi. Semua orang selain Xuan Ziwen sedikit terkejut ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Xuan Ziwen malah mengangguk dan berkata, itu bagus. Dia masih tahu bahwa dia harus mendapatkan kembali energinya sebelum melakukan upaya. Ini, sepertinya dia sangat percaya diri. Kita lihat saja, menunggu di sekitar biasanya sangat menyiksa. Setidaknya, itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Tetapi Huo Yuhao dengan cepat memberi mereka alasan untuk menghilangkan perasaan menyiksa itu. Karena sesuatu terjadi pada tubuhnya. Huo Yuhao hanya memiliki gelombang kekuatan jiwa yang lemah sebelumnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, gelombang itu mulai berubah. Selain itu, perubahan itu sangat aneh. Warna-warna emas yang pudar mulai memancar dari dalam tubuhnya. Itu sangat normal bagi kebanyakan orang. Karena mereka akan berpikir bahwa itu hanya kekuatan jiwanya yang terlihat dari luar.
Kebanyakan orang dapat mencapai kondisi ini ketika mereka tidak khawatir dan tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi mereka. Namun, aura Huo Yuhao sangat mendominasi. Aura mengerikan yang menyerupai binatang buas kuno bangkit dari tubuhnya saat cahaya keemasan samar terus mengalir keluar dalam gelombang. Semua orang di dalam ruangan yang sunyi, termasuk Xuan Ziwen, mulai merasa sedikit tertahan, dan merasa sulit bernapas. Apakah dia menggunakan imitasi saat dia bermeditasi? Xuan Ziwen membentak. Kurasa tidak. Ekspresi Bei Bei serius. Dia sangat menyadari kemampuan Huo Yuhao, dan mereka berada di dalam sekte Tang. Mengapa dia menggunakan keterampilan jiwa ketika dia bermeditasi? Tapi, apa yang terjadi dengan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya? Huo Yuhao dengan cepat memberikan jawabannya ketika sisik-sisik yang halus dan halus mulai muncul di kulitnya. Sisik-sisik ini berbentuk berlian, dan bahkan muncul 3 dimensi, saat pusat dari setiap skala menjulang. Dalam keadaan seperti itu, ada banyak pantulan dari permukaan sisik-sisik ini, dan mereka membuat cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya bahkan lebih cemerlang dan menarik. Aura hebat Huo Yuhao terus meningkat, dan setiap saat memberi setiap orang semacam tekanan yang menakutkan. Jika kita tidak terbiasa menghabiskan begitu banyak waktu dengan orang ini, kita mungkin akan berpikir dia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Su Sanxi berseru dengan kagum. Tidak butuh waktu lama sebelum aura mengerikan Huo Yuhao akhirnya stabil. Semua orang menghela nafas lega pada saat bersamaan. Setidaknya mereka tidak perlu menyalurkan kekuatan jiwa untuk menahan tekanan luar biasa itu lagi. Tapi mata mereka cepat melebar, karena pusaran hitam aneh secara bertahap muncul di antara alis Huo Yuhao. Semua orang merasakan lautan spiritual mereka bergetar ketika pusaran air itu muncul, dan badai kekuatan spiritual yang hebat segera dilepaskan dari dalamnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao dirilis hanya sesaat, tetapi instan itu mengirim semua orang tersandung ke belakang tanpa terkendali. Kekuatan spiritualnya dilepaskan dan ditarik dalam sekejap, tetapi dirilis lagi pada saat berikutnya. Aku tidak bisa menanganinya lagi. Saya akan keluar sebentar. Su Sanxi berbalik dan meninggalkan ruangan yang sunyi dengan ekspresi kaku di wajahnya. Bei Bei dan yang lainnya juga berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terlalu aneh, dan dalam keadaan seperti itu, mereka terus-menerus mengalami guncangan spiritual. Itu lebih menyakitkan daripada bertengkar, karena mereka tidak bisa melawannya, karena menolak kemungkinan akan membuat guncangan umpan balik kepada Huo Yuhao. Satu-satunya orang yang tidak pergi adalah Guru Xuan, yang sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Xuan Ziwen menatap Huo Yuhao dengan mata terbelalak, dan mulutnya sedikit ternganga ketika tatapan tidak percaya memenuhi matanya. Itu, pusaran air apa itu? Yang lain di Tang Sekte tidak tahu, karena mereka belum pada tingkat itu. Tetapi Xuan Ziwen, Shrek Academy ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kontribusinya pada Departemen Alat Jiwa. Dan beberapa Douluo Transcendent secara pribadi membantunya membentuk inti jiwanya. Meskipun yayasannya tidak terlalu aman, karena dia hampir tidak menjadi titlet Douluo, dan dia mungkin akan terjebak di peringkat 91 sepanjang hidupnya, Xuan Ziwen bisa menghabiskan seluruh hidupnya tanpa menjadi titlet Douluo sebaliknya, mengingat yayasannya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dia tahu betapa sulitnya membentuk inti jiwa karena dia telah melakukannya sendiri. Saat itu, dia merasa seolah-olah telah mati, dan dia ingat sangat dalam tentang betapa kuat dan menakutkannya inti jiwa. Tapi apa yang dia lihat sekarang? Pusat alis Huo Yuhao dipenuhi dengan undulasi kekuatan spiritual yang tangguh, melepaskan dan menarik kekuatan spiritual bersama dengan napasnya. Rasanya seperti inti jiwa, tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang sage jiwa. Jadi bagaimana dia bisa memiliki jiwa inti? Sangat sulit bagi saya untuk membentuk inti jiwa saya sendiri ketika saya menerobos untuk menjadi Douluo berjudul. Bukankah dia akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk membentuk inti jiwa sebagai sage jiwa? Tetapi menilai dari undulasi spiritual yang datang dari pusat alisnya, itu adalah inti jiwa. Dewa, apakah orang ini akan memberi saya kejutan yang sangat menyenangkan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika kekuatan spiritualnya cukup kuat, dia tidak mungkin menyelesaikan menempa alat jiwa kelas 8 seperti ini. Alat menempa jiwa membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa yang hebat.
Seorang insinyur jiwa juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukungnya. Kalau tidak, insinyur jiwa akan merasa sangat sulit untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia juga harus dapat menggunakan alat jiwa kelas 8 dengan sempurna dalam kesepakatan kita, dan meriam penguraian menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Xuan Ziwen secara bertahap menjadi tenang saat dia selesai berpikir. Namun, ketika dia merasakan undulasi spiritual Huo Yuhao dan undulasi dari inti jiwanya sendiri, dia masih menemukan beberapa perbedaan. Setidaknya, yang membuatnya lebih bersyukur adalah bahwa hal Huo Yuhao yang mirip dengan inti jiwa tidak dapat dibandingkan dengan inti jiwanya sendiri dalam hal kekuatan keseluruhan. Maka itu jelas bukan inti jiwa. Ya, bukankah dia memiliki mata takdir itu? Mungkin ini adalah penampilan unik Eye of Destiny-nya. Xuan Ziwen terus menghibur dirinya. Dia belum pernah mendengar tentang Douluo berjudul yang bisa membangun inti jiwa di glabelanya. Xuan Ziwen akhirnya berbalik dan pergi juga. Tinggal di ruangan yang sunyi dan terus-menerus menentang kekuatan spiritual Huo Yuhao yang muncul secara sporadis sama sekali tidak nyaman. Tanda hubung. Semua orang masih menunggu di luar ketika dia keluar dari ruangan. Huo Yuhao masih bermeditasi. Jadi mereka secara alami tetap tinggal untuk melindungi saudara junior mereka. Guru Xuan, tidakkah kamu berpikir aura Yuhao sedikit aneh? Mengapa saya tidak ingat dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat sebelumnya? Mungkinkah dia mengalami mukjizat lain di waktu dia dihabiskan di luar? Su Sanshi bertanya dengan rasa ingin tahu. Heka itu tenggelam dalam pikirannya saat dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak ingat kekuatan spiritualnya sekuat itu." Selanjutnya, kekuatan jiwanya tampaknya telah berubah. Saya tidak tahu dari mana aura yang menyerupai binatang buas itu berasal, dan cahaya emas yang memancar dari tubuhnya sepertinya tidak datang dari kekuatan jiwanya. Dari dalam keluar, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya dia sendiri telah menjadi emas. Petik 2. Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya seorang insinyur jiwa, bukan seorang guru." Ciwa, Anda harus membawa pertanyaan ini ke Titlet Douluo di Shrek Academy. Lagi pula, aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak akan pergi kecuali dia bisa menempa alat jiwa kelas 8. Petik 2. Bei Bei dan Su Sanshi bertukar pandang tak berdaya. Mereka masih ingin mencoba meyakinkan Xuan Ziwen, tetapi sepertinya mereka harus menghilangkan pemikiran itu untuk mencegah kepahitan ditolak. Huo Yuhao bermeditasi untuk waktu yang lebih singkat daripada yang dibayangkan semua orang. 2 jam kemudian, gelombang kekuatan jiwa dari dalam ruangan berangsur-angsur surut, dan dengungan lembut yang menyerupai auman naga terdengar. Orang ini, jika dia selesai, maka dia sudah selesai. Kenapa dia memanggil? Su Sanshi tertawa ketika dia mencaci, dan adalah yang pertama kembali ke dalam ruangan yang sunyi. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang salah begitu dia kembali, karena Huo Yuhao masih duduk di sana dengan kaki bersilang dan mulutnya tertutup. Naga dengung dari tubuhnya masih beresonansi, tetapi suara itu sepertinya berasal dari dadanya. Naga dengung pingsan, dan tampaknya membentuk lingkaran umpan balik dengan kekuatan jiwanya saat beresonansi. Apa yang terjadi? Su Sanshi berbalik dan melirik Bei Bei. Bei Bei memiliki jiwa bela diri tipe naga, dan jika dia tidak tahu, Bei Bei harus tahu. Namun, ekspresi Bei Bei menunjukkan keheranan yang sama. Jelas bahwa dia tidak bisa mengerti apapun yang terjadi dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao kaget ketika dia perlahan membuka matanya. Saudara-saudari seniornya ada di sini. Dan bahkan Ji Juechen, maniak pedang, ada di sini. Ji Juechen hampir tidak tepat waktu. Tetapi Jing Zian segera berlari memanggilnya ketika dia menyaksikan hal-hal aneh terjadi pada Huo Yuhao. Ji Juechen sangat tertarik dan ingin tahu tentang segala keadaan khusus, terutama ketika mereka terjadi pada Huo Yuhao. Karena itu, dia bergegas secepat mungkin. Tetapi dia juga tidak bisa mengerti apapun yang terjadi. Kamu semua di sini. Kakak tertua-tertua. Huo Yuhao melompat berdiri. Huo Yuhao benar-benar bangkit kembali. Dan kembali dalam kondisi puncaknya setelah lebih dari 2 jam meditasi. Pada peringkat budidaya saat ini, tidak makan selama beberapa hari bukanlah masalah besar. Selain itu, ia memiliki energi yang sangat besar dari Manifold Mysterious Ice Essence, cukup untuk menopang pengeluaran energinya. Bahkan jika dia tidak bermeditasi, kekuatan jiwanya akan terus meningkat, karena manfaat terbesar jiwa rohaninya adalah bahwa hal itu membantu seorang guru jiwa berkultivasi sepanjang waktu.
Xuan Ziwen mengambil beberapa langkah ke depan dan datang sebelum Wo Yuhao. Baiklah, tidak banyak waktu yang tersisa, dan malam hari telah tiba. Jika kamu belum memalsukan meriam dekomposisi sebelum fajar, maka kamu akan tinggal di sini bersamaku. Petik 2. Meskipun dia curiga bahwa Wo Yuhao sudah memiliki inti jiwanya sendiri, sekarang bukan saatnya untuk bertanya padanya. Xuan Ziwen akan menunggunya untuk tinggal sebelum memintanya. Dari sudut pandangnya, Wo Yuhao tidak mungkin membuat alat jiwa kelas 8. Tidak peduli seberapa luar biasanya dia. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kamu sangat kejam, Guru Xuan. Anda tidak harus memberi saya alat yang rumit. Bahkan jika Anda ingin saya menempa alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini melanggar pengetahuan tentang ruang. Dan Anda akan membuat saya bingung jika saya belum mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial dalam beberapa minggu terakhir." Petik 2. Apa? Anda mengerti sesuatu tentang kekuatan spasial? Ekspresi Xuan Ziwen penuh dengan pengabaian. Apakah Anda tahu apa kekuatan spasial itu? Itu adalah sesuatu yang hanya pantas disebut Douluo atau individu yang lebih kuat yang layak dipelajari. Anda bajingan kecil. Cepatlah jika Anda akan melakukannya. Dan berhenti. Menunda. Saya akan menonton dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang bisa membantu Anda menipu. Petik 2. Wo Yuhao terkekeh dan berkata, "Saya tidak perlu menipu. Meskipun saya tidak begitu percaya diri, saya masih akan mencoba. Biarkan saya pemanasan." Petik 2. Dia berjalan di belakang platform kerja saat berbicara. Ekspresi Wo Yuhao segera tenang saat dia memasuki sekitar platform kerja. Dan bahkan auranya tampak menjadi dingin dan tenang. Xuan Ziwen sangat puas tentang hal itu. Meskipun muridnya yang berharga tidak melakukan penelitian tentang alat-alat jiwa atau menempa mereka dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak membuang terlalu banyak tentang menempa alat-alat jiwa. Paling tidak, teori dan konsep Wo Yuhao masih bagus. Wo Yuhao hanya berdiri di sana dengan tenang, dan dia diam selama sekitar 30 detik saat dia menyesuaikan napas, detak jantung, gelombang kekuatan jiwa, dan bahkan kekuatan rohaninya. Dia membiarkan setiap inci auranya memasuki irama tertentu. Xuan Ziwen masih memiliki ekspresi menghina di wajahnya pada awalnya. Tetapi ekspresinya dengan cepat memberi kejutan. Karena kondisi Wo Yuhao saat ini terlalu mirip dengan seorang insinyur jiwa yang sangat kuat.